Oke, tadi kita berbicara terkait daging ikan yang dimarinasi. Nah, kita gambar dulu untuk diagram kesetimbangannya. Jadi daging ayam kita marinasi ya, marinasi, maka akan jadi daging marinasi gitu ya, daging marinasi. Kemudian dibekukan, pembekuan, kemudian menjadi daging marinasi beku. Ya, tadi kita ketahui bahwa ayamnya itu adalah mengandung air. Kita tadi tulis air ya, misalnya kan entalpi itu adalah per kilo ya, jadi misal 1 kilo maka airnya ada 70,6% dikali 1000 gram, maka hasilnya adalah 706 gram gitu ya. Nah, protein berapa? Protein ada 24% ya, jadi adalah 24,0 gram gitu ya. Kemudian abu ada 12 gram ya, dan lemak itu ada 42 gram ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa TF-nya dari daging ayam ini adalah minus 1,2 derajat Celcius, sehingga kita dapat menghitung molalitas dari daging ayam tersebut gitu ya, berapa molalitas. Nah, kita bisa hitung di mana B daging ayam ya, daging itu sama dengan 1,2 dibagi 1,86, maka kita akan dapat 0,6542. Kemudian ada rumus lain yaitu B sendiri ya, B-nya sendiri sama dengan tadi kan yang ini, yang itu ya, minus T per 1,86 kan. Nah, kalau yang ada rumus lagi adalah 1000 N per W ya. Nah, W-nya sendiri kadar airnya berapa? Kadar airnya adalah 706 gitu ya. Nah, kita bisa hitung dari sini N sama dengan 0,6452 dikalikan dengan 706 dibagi dengan 1000, maka kita akan dapat mol dari si daging ini adalah 0,4554. Oke. Nah, setelah itu kita juga mengetahui bahwa di marinasi ini ada larutan garam yang masuk. Nah, pertanyaannya berapa garam dan berapa air yang masuk? Tadi diketahui bahwa dari 1 kilo naik menjadi 15%. Berarti di sini kalau naik 15%, berarti di sini adalah 1,15 kilo, ya kan? Nah, 1,15 kilo itu berapa? Nggak dikasih tahu kan larutan garamnya, berarti. Nah, sekarang kita dikasih tahu bahwa 1% kadar garamnya ya, garam. Kadar garamnya adalah 1% dikali 1,15 kilo, sehingga kita akan dapat sama dengan 11,5 gram begitu ya. Nah, ini yang protein abu lemak pasti sama akan di bagian bekunya seperti itu. Nah, kemudian berarti kadar airnya berapa? Airnya yang dari larutan garam ini berapa? Berarti kan 15
15 itu kan 1150 gram gitu ya. Nah, berarti ini 150 gram. Berarti 150 gram dikurang dengan 11,5 gram. Sehingga kita dapat adalah 138,5 gram. Berarti total airnya berapa? Total airnya adalah 706 ditambah dengan 138,5. Sehingga kita dapat adalah 844,5 ya. Kita dapat segitu. Nah, ini kan larutan NaCl ya. Larutan NaCl itu kan kalau di dalam rumus kimia NaCl itu kan akan menjadi Na plus Cl-, ya kan, kalau di dalam sebuah larutan. Sehingga kalau kita punya N mol di sini, maka di sini akan juga N dan di sini juga akan N gitu ya. Nah, makanya kita mau hitung N mol yang baru dari total ini berapa gitu ya. Jadi N dari, maka ini akan ada 2, N dari daging yang dimarinasi gitu ya. Maka kita dapat bilang ini kan 11,5 per, berarti 35,5 ya mR dari NaCl. Maka di sini juga akan sama gitu terbaginya. Makanya kita bisa bilang ini adalah 2 dikali 11,5 per 35,5 ya, karena ada 2 mol ini. Kemudian ada mol yang sebelumnya yaitu 0,4554. Maka kita dapat mol dari daging yang dimarinasi adalah 1,1033. Nah, kita cari molalnya. Molalnya itu tadi sama lagi N per larutannya ya. N per larutannya. Makanya kita dapat 1,1033 kita kalikan dengan 1000 ya, per 844,5. Maka kita dapat hasilnya adalah 1,3065. Nah, dari sini kita balik lagi ke rumus yang tadi ini ya. Maka kita akan dapat TF termarinasinya adalah 1,3065 dikali 1,86. Hasilnya adalah minus 2,43. Nah, ini adalah titik beku dari daging yang termarinasi. Nah, kemudian kita akan mencari berapa sih W-nya gitu ya. W-nya dari air yang cair pada suhu dibekukan itu, dibekukannya adalah di minus 18 derajat Celcius ya. Maka kita akan cari W-nya itu berapa. Nah, W sama dengan WO ya dikali dengan min TF ya, TF yang dari sini per T-nya gitu ya, min T-nya. Nah, di sini maka 844,5 dikali dengan 2,43 per 18. Sehingga kita dapat air yang masih cairnya adalah 114,0077. Nah, berarti air yang terbekukan berapa? Air yang terbekukan adalah 844,5 dikurang dengan 114,0077. Hasilnya adalah 730,492. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan mencari delta H-nya ya. Delta H-nya. Delta H-nya ingat tadi Q sama dengan FCPF ini yang tadi saya bilang adalah fraksinya dari selain airnya gitu ya. Saya tulis ulang di sini.
Nah, kemudian ada namanya sensible heat-nya ya. Sensible heat for liquidnya, sama ada lagi sensible heat for ice-nya gitu ya. Ditambah dengan tadi yang bekunya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan gitu ya. Oh ya, kita belum ngitung key sensible liquidnya ya. Kita belum hitung, kita akan hitung itu dulu sebelum kita masuk ke key. Nah, key sensible dari liquidnya sama dengan tadi kan MC delta T juga ya. Maka kita tulis 4186,8 dikali dengan 0,8445 dikali dengan 2,43 kali dengan ln 18 per 2,52. Nanti ini kalian hitung aja, ini hasilnya adalah 15756,2 Joule gitu ya. Itu berdasarkan rumus yang tadi di atas. Dan key ice-nya, SI-nya adalah 2093,4 dikali dengan 0,8445 dikali dengan dalam kurung 18 min 2,43 dikali yang dikali di minus lagi, jadi di minus lagi 2,43 dikali dengan ln, ini titik bukunya 18 per 2,43. Ini sorry min ya, min. Maka nanti kalian akan dapat hasilnya adalah 20268,32 Joule. Nah, karena tadi kadar airnya adalah 70,6 gram, maka kita bisa pakai persamaan Seibel gitu ya. Persamaan Seibel, dimana yang ini MC delta P ini. Berarti kita tambahin aja, saya mulai dari sini dulu ya biar gampang. 15756,2 ditambah 20268,32. Ini sorry, ini adalah QSL sama QSI. Kemudian ditambah dengan yang ini ya, yang ini dan yang ini gitu ya. Nah, oke. Yang fatnya adalah, kita lihat di sini 42 gram ya, artinya 0,042 kilo ya. Maka kita masukkan 0,042 dikali dengan tadi kita lihat di rumus Seibel adalah 1674,72 dikali dengan 18 minus 2,43. Kemudian ditambah lagi sama yang tadi yang fat, sekarang yang SNF. SNF-nya ada apa aja? Ada protein, abu, dan juga jangan lupa ada garam gitu ya. Ada garam. Jadi kalau kita tambahin 240 ditambah 12 gitu ya, 252 ditambahin lagi 11,5, maka hasilnya adalah 263,5. Berarti di sini adalah 0,263,5 dikali dengan CP dari non fat itu adalah 837,36 dikali dengan, saya lanjut ke sini ya, 18 minus 2,43 ya. Ini kan dalam kurung di sini ya, ini ya. Nah, kemudian ditambah lagi sama ini terakhir. Tadi kita tahu I-nya adalah 730,492 dikali dengan 334,860. Oke, di sini kalian pakai kalkulator aja, nanti hasilnya adalah 40903,58 Joule. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.